Kalau kemarin sih aku tanya sama keluarganya dan di sekitaran rumah Linda itu mungkin kalau kalian orang Cirebon yang tahu Linda coba tanya-tanya aja sama tetangganya katanya sih Linda tuh suka kesurupan bukan hanya si Vina katanya ya Iya. gitu. Mm. Makanya eh, kita kan nggak pernah tahu psikologis orang ya kan kita nggak pernah tahu apa isi di dalam orang. Karena kalau kita salahkan Linda 100% juga itu nggak baik. Karena bagaimanapun ada petunjuk dari yang pernah dia lakukan. Bukan dia yang melakukan, tapi secara tiba-tiba. Gitu. Nah, kalau sekarang netizen selalu beranggapan, ya saya sepakat dengan Pak Joy. Karena itu kan halusinasi kayak tingkat tinggi gitu ya Pak Joy ya. Tapi Mm-mm. saya kan nggak tahu ya yang namanya kesurupan itu jadi pernah sih saya nonton, saya bukan bukan pernah nonton ya, maksudnya tuh saya pernah punya saudara, dia itu pulang dari gunung, ya Iya. kan? Ah. Nah, pulang dari gunung tuh benar-benar kesurupan. Nah, saya nggak tahu apakah kesurupan yang sesungguhnya itu atau beda gitu loh. Saya nggak ngerti. Bisa jadi Bu, karena itu kan fenomena kesurupan itu terjadi, tingkah laku yang dilakukan sama dia atau yang dia ucapkan itu adalah pengalaman yang dia pernah lakukan atau Hmm, dia pernah lihat kayak gitu Bu. betul, Cuman bisa jadi. dengan tindakan yang tidak sewajarnya yang sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu. Kayak Betul. gitu. Jadi kalau nih netizen kan selalu nanya, kalau semua pengacara percaya kesurupan maka hancur peradilan. Ya iyalah kan udah dibilangin kesurupan mana bisa jadikan alat bukti. Itu hanya petunjuk gitu loh. Gimana Nah, sih? Bu Putri, saya satu lagi Bu Putri mau Ya. minta tolong mungkin ini sih ya sama Bu Putri ya. Hmm. Jadi begini Bu Putri, kalaupun ternyata memang Linda itu tidak betul-betul kesurupan, Hmm. eh, saya minta tolong sama Bu Putri itu maksudnya coba dengan pendekatan yang Bu Putri punya gitu ya, untuk Hmm. menguak Linda sebenarnya bagaimana. Pasti Linda tahu nih siapa-siapa saja kayak gitu Bu. Itu sudah sih, sudah saya lakukan. Sudah kita lakukan kok. Saya ajak Linda berbicara. Apa sih Lin yang menjadi ganjelan Linda? Mungkin kita udah cari, kita udah korek. Udah 3 kali sih kita tanyakan dan pada jawabannya tetap pada dia tidak mengenal Linda secara dekat, tapi hanya mengenal satu tontonan saja, gitu. Karena Itu sudah saya tuh punya harapan dengan munculnya Linda harusnya masalah ini selesai. Harapan saya begitu Bu. ya kita juga Ternyata malah berpikirnya gitu awalnya. malah gantung juga kan. Iya. Malah kesurupan yang kedua itu kan justru malah dia kayak pembelaan diri tuh saling-saling sama Mel-Mel. Nah, kalau Mel-Mel nih ya, bukan karena Linda berbicara, tapi saya mencurigai Mel-Mel tuh malah memang jangan-jangan salah satu pelaku ya. Kalau saya mencurigai ya, karena sampai hari ini Mel-Mel hilang. Mm-mm. Si Iya AF betul betul. gimana Kak Putri? Si AF juga Nah, kemarin saya tuh dapat hilang info. juga. Ah, enggak, AF itu ada kok. Dia dipakai didampingin LPSK katanya. Ada kok dia. Lanjut. Jadi kemarin itu saya dapat informasi perihal AF bener nggak sih ngeliat dari jarak 100 meter. Nah saya nggak ngerti apakah AF ini nggak ngerti ukuran jarak atau dia memang punya asbun, ya kan? Karena kalau melihat dari titik cucian mobil sampai ke titik gang itu mah nggak ada jarak 100 meter. Ya wajar dia bisa lihat muka, nggak ada jarak 100 meter paling 30 sampai 50 meter deh. Itu ada videonya, kita udah lihat. Udah cek tempat juga. Kalau misalkan dari titik cucian mobil ke arah gang tempat mereka nongkrong itu ya nggak ada 100 meter itu sih. Kayak jarak hanya 4 sampai 5 rumah lah gitu. Gitu. Nah, Ya nggak ada. terkait si Mel-Mel tadi gimana? Mel-Mel sampai hari ini hanya muncul 1 kali dan kemudian dia menghilang katanya sih
informasinya, keluarganya terancam atau apa. Tapi kan saya nggak percaya gitu aja. Kan kalau dia merasa terancam, udah keluar begitu, kan ada perlindungan. Ya, betul. Gitu aja. Sekarang kita tuh berbicara itu ada perlindungan hukum, apalagi dia sebagai saksi kunci yang mengetahui, melihat, dan mendengar. Gitu kan? Nggak mungkin dong. Nih, apalagi tangkep mel-mel. Uyo, agak. Ini yang Udah, baru bergabung nih, ada baru cewek nih dari tadi. Coba nih, silakan cewek nih. Vita, silakan. Ini nggak pertanyaan buat Kak Putri. Izin bentar, host. Ya lanjut dulu. Gimana Pak? Ini ada dua yang akan saya sampaikan. Pertama untuk Kak Putri, yang kedua untuk yang hadir dan netizen ya. Untuk Ya, Kak lanjut. Putri jangan terlalu ditanggapi apa yang dibawa. Ingat Kak, 1A, itu pesan saya. ya. Nah, untuk netizen jangan ditanggapi ya Kak Putri ya. Ingat 1A udah itu aja kodenya. Oke. Untuk netizen, saya hanya ingin bukan karena saya orang Lampung ngebela orang Lampung ya, bukan. Ini kita bicara di netral aja. Kak Putri ini bukan pengacara yang turun dari tahun 2016. Itu di garis dulu di garis bawahi dulu. Ya. Jadi Kak Putri ini baru turun setelah kasus ini istilahnya booming lagi lah, katakanlah seperti itu. Ya. Kedua, Kak Putri ini bukanlah tumpuan kita segala-galanya untuk memaksakan bahwa inilah tersangkanya, inilah korbannya, bukan. Kak Putri adalah bagian dari proses penegakan hukum. Ya, artinya ada pengembangan yang akan dilaksanakan. Ini masih jauh sebenarnya kan. Kak Putri mencari alat bukti baru, katakanlah kepolisian dengan pendidikan, baru nanti ke kejaksaan, baru nanti ke persidangan. Nah, saya nggak ingin netizen ini ya belum apa-apa sudah inilah beginilah begitulah, enggak. Itu tadi makanya saya di awal, ayo kita bermedia sosial dengan cerdas dan beretika. Itu aja. Karena apa? Agar tidak bumerang pada diri kita sendiri. Itu aja sih pesan saya ya. Kak Putri, Ya. makasih yo. Makasih yo. Nanti Tuhun kalau Pak yo. saya turun, nanti di inbox aja, nanti kita komunikasi ya. Iyo, tapi pun, yo. Ya pun, makasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, lanjut dulu nih, mumpung Kak Putri masih ini nih, soalnya nggak enak sama Kak Putri nih, udah habis dari luar, masih meluangkan waktu untuk kita. Iya. Oke, Kak Vita silahkan dulu nih, mumpung Kak Putri. Kak Putri Vita maksudnya Kak Vita. Kak Vita. Kak Vita. Oke, mungkin dari Kak Vita. Ya, turun lihat dia. Aja ya, aku ke toilet sebentar, ngomong aja, aku dengar kok. Oke, lanjut dulu. Mungkin saya sedikit lagi, Abang Host. Ya, lanjut aja Bang. Iya Bang, lanjut Bang. Ya, mungkin saya ada mau tanya ke Abah ini apa soal yang tadi DPO itu belum kelar tadi saya tanya, hanya karena tadi dipotong, makanya saya. Oke, kita tunggu kakaknya dari kamar mandi dulu. Oke, Yang terkait si Panji itu bagaimana? DPO yang dihilangkan itu? Apa yang DPO lainnya? Ya, kalau si Panji kan itu kan dari awal itu sudah dihilangkan. Saya hanya tanya DPO yang 2 yang baru dihilangkan. Ya. John, lu ngapain naik turun? Makan dulu tadi gua sama kamar mandi. Waduh. Bisa malam sudah Ternyata dia tahan lapar itu. Iya. Iya, udah asam mulut gua tadi, Bang. Ya, sister kita terima kasih banyak sama Kak Putri ya, bukannya apa ya, dia sudah meluangkan waktu untuk kita di sini. Bahkan dia tuh habis banyak acara kan. Seharusnya itu nyampe hotel istilahnya kan, istirahat. Tapi beliau masih meluangkan waktu untuk kita di sini, melayani kita gitu loh, dan berusaha menjawab pertanyaan dari kita. Bang Bar. Itu si Bang Muhasabah tuh, dia orang Cirebon juga tuh. Bang Muhasabah. Naik, kalau kau mau naik terbang kan posmu 50 aja. Kasih terbang. Bercanda kawan. Gue kemarin live sama dia kan, dia salah satu orang yang bisa memecahkan kasus ini. Iya, dia kan sering di sini juga nongkrong. Bang Muhasabah, bagi dulu kopimu.
Ayo. Ini cewek-cewek nggak ada yang naik dari tadi. Masa cuma cowok. Cewek-cewek masa kalian cuma kuat dalam ketikan gitu loh, naik gitu loh. Mumpung ada Kak Putri, mungkin ada yang mau kalian tanyakan gitu Itu loh. ada tuh Mbak, ketika itu ada mau naik itu. Siapa? Ayo guys, mendingan kalian tap layar, share ke Kak Widya biar Kak Widya naik juga. Ya Kak Widya naiklah sini Kak Widya itu. Mana Kak Widya itu? Aku milih cewek satu nih. Ya, monggo di open mic. Silakan Kak Feby. Bang Reni dulu, manual dulu Kak Feby. Dari Adil aku di toilet. Gimana? Bang Reni lanjut dulu. Oke, baik. Terima kasih Abang Mas. Mungkin saya lanjut dengan ini pertanyaan kedua yang DPO itu Mbak Putri. Ini kan tadi kan Mbak Putri menjawab bahwa dari pihak kuasa hukum ini korban Vina ini akan menunggu saja dari kepolisian. Nah mungkin ke depan ini yang saya ingin tanyakan, mungkin ke depan ini langkah apa saja yang dibuat oleh kuasa hukum korban Vina untuk bisa mendorong kepolisian untuk tetap mencari dua DPO yang dihilangkan ini. Iya. Jadi saya jawab ya. Kami dalam waktu dekat akan membentuk tim pencari fakta. Nah, ini yang akan kami lakukan karena terlalu banyak asumsi-asumsi hingga untuk membuktikan apakah para terpidana itu juga bukan pelakunya. Tentunya kami harus membentuk tim pencari fakta. Nah, ini nanti akan diinisiasi dengan Pak Hotman dalam waktu dekat. Nanti kita mungkin berkolaborasi dengan beberapa tim hukumnya, karena saat ini nih kan orang selalu bertanya kemana Bu Putri, ngapain aja ya, karena kami ini kan korban, kami menunggu. Tapi tentunya apapun yang menjadi informasi yang disampaikan oleh masyarakat itu kan tidak semuanya diterima, karena itu banyak menyesatkan, jujur banyak menyesatkan. Bukan malah memberikan petunjuk yang baik, tapi malah menyesatkan. Begitu. Ya, jadi tunggu saja, apapun itu pasti kami akan melakukan. Karena dari Pak Hotman, dari kami juga sebagai tim kuasa hukum Vina, dan tidak pernah ada yang mundur ya. Ini jangan sampai ditanya lagi, dibilang Kak Putri nggak jadi kuasa hukum Vina lagi. Kami ini masih kuasa hukum Vina, tidak ada yang cabut kuasa. Ini jangan dipelintir-pelintir. Ya, jadi kami akan membentuk tim hukum pencari fakta. Nah, makanya kabar aja, apapun itu nanti tetap kami akan memperjuangkan, semoga apa yang menjadi asumsi masyarakat, salah tangkap dan lain sebagainya itu bisa kita buktikan. Cara logika gini aja, kalau memang itu semua salah tangkap, nggak menunggu sampai 8 tahun. Dan mereka punya kuasa hukum, lakukan upaya PK. Gitu, karena sidang itu kan ada peradilan, itu ada dari kepolisian, lalu dilimpahkan ke kejaksaan, diperiksa berkasnya, kalau kurang ada petunjuk lagi, pulang dari kejaksaan ya kan, P19, diperiksa lagi sama jaksa, tercukupi, sudah terpenuhi, baru dilimpahkan ke pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu kan ada proses persidangan. Proses persidangan itu kan ditanya. Nah, ini yang anehnya. Kenapa kalau memang mereka itu bukan pelaku, kenapa mereka tidak menyampaikan? Misal contoh, ini rame-rame nih, mereka menganiaya, memperkosa. Kayak misalkan contoh si A, ya Bu, saya diajak si B untuk memperkosa. Misalkan contoh. Ada yang menyuruh, tapi kan ini enggak, masing-masing mengakui perbuatannya. Si Saka ngapain, si Sudirman ngapain, itu ada semua. Nah, inilah yang menjadi kami bertanya, loh, kalau memang kalian tidak melakukan, ya jawab dong di persidangan tuh, apapun yang dikatakan oleh majelis hakim, tolak semua. Itu harusnya, itulah gunanya kuasa hukum.
mau apapun bentuknya, majelis hakim nanya, kamu benar nggak? Kamu begini? Ya katakan tidak. Apalagi kan mereka berdelapan tuh, tujuh lah yang sidangnya sama-sama tujuh ya. Kan bisa menyampaikan kebenarannya. Terlepas katanya si majelis hakim tidak mendengar, itulah gunanya kuasa hukum, membela kepentingan klien. Bukan membela kepentingan yang punya uang. Ini harus dicamkan. Itulah gunanya punya kuasa hukum. Saya kalau saat itu menjadi kuasa hukumnya mereka, pasti saya nggak akan tinggal diam. Apa yang mau diperiksa kalau klien kami tidak mengakui perbuatannya? Ayo. Coba, bisa nggak ditanya, kamu Andi, kamu benar nggak? Kamu menyetubuhi dia? Loh, saya tidak mau jawab, Pak. Harus saya udah cabut keterangannya. Salah nggak? Salah sih. Nah, tapi kan itu yang saya tidak tahu bagaimana saat itu terjadinya persidangan. Karena kan persidangan kan tanya jawab. Lah kalau memang tidak melakukan jangan diakui dong. Melakukan. Kenapa kok di dalam putusan itu masih ada pengakuan, bahkan sampai ada cerita kalau mereka diperintah oleh salah satu kuasa hukumnya untuk mencabut keterangan, kan ada di dalam putusan. Kan aneh ini. Iya kan? Kalau saya nggak mau dikatakan jujur ya, kalau saya kan orangnya saklek. Kalau klien saya tidak bersalah, saya harus katakan tidak bersalah. Saya harus katakan tidak bersalah. Mau dipaksa, nggak ada yang namanya di persidangan itu harus dipaksa mengaku, itu nggak ada. Jangan dipercaya, jangan dipelintir. Itulah saatnya kalian untuk membela diri, itu adalah di persidangan. Ya. Itu di persidangan untuk membela diri. Karena yang akan diambil keterangannya, pembuktiannya itu ada di persidangan, bukan di kepolisian. Gitu. Oh ya Kak Putri, kira-kira untuk persidangan dan pengadilannya Kak Putri udah tahu kira-kira diadainnya kapan ya Kak? Yang mana? Untuk pengadilannya. Pengadilan yang sekarang atau yang dulu? Yang sekarang mungkin si terkait mana dulu Joan, si Peggy apa gimana? Si Peggy. Pengadilan untuk si Peggy. Belum lah ya, masih proses kok itu. Masih itu bahaya juga kalau kepolisian sampai salah tangkap tuh bahaya, sangat bahaya. Makanya mungkin mereka lagi benar-benar mengumpulkan dan mengungkapkan fakta-fakta. Saya yakin kalau memang benar Peggy tidak bersalah pasti lepas kok. Pasti lepas itu. Izin Mas boleh tanya? Boleh Ya, Bang. Oke, izin Mbak Putri ya. Iya. Sekedar mencermatin dari informasi yang beredar aja ya gitu ya. Bahwa waktu kesaksian AF itu AF tidak hadir di pengadilan. Ya. Apakah kesaksiannya bisa dipakai untuk gitu kan? Bisa, karena dia sudah disumpah. Jadi ada saksi yang memang dilindungi dalam artian hanya berdasarkan sumpah itu bisa digunakan di pengadilan. Itu ada aturannya. Aturannya di mana itu ya Kak? Kan setiap dilakukan BAP setelah diambil keterangan itu kita ada berita acara sumpah. Betul. Nah, jadi di berita acara sumpah itu sudah dilakukan sumpah, tidak di depan pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dia lakukan ketika itulah kenapa sekarang dulu tidak ada ya, dulu di kepolisian tidak ada itu. Dikarenakan jadi ada hal-hal yang dihindari, semisal si saksi ini tiba-tiba meninggal dunia. Nih contoh ya. Tentunya kan dia tidak bisa memberikan keterangan di persidangan. Satu. Kemudian si saksi ini sakit, misalkan ya. Tentunya dia tidak bisa hadir di dalam persidangan dan dia sudah diambil keterangannya di bawah sumpah. Nah, kalau di pengadilan saat itu saya tidak mengetahui kenapa AF tidak datang. Bisa kemungkinan AF ini takut ataupun AF di bawah ancaman, bisa juga menurut majelis hakim sudah cukup karena di dalam berita acara pemeriksaan itu sudah ada sumpahnya, begitu. Izin nggak ya? Yang berwenang ambil sumpah di berita acara sumpah itu siapa ya Kak? Penyidik. Itu disumpah juga pakai Al-Quran. Ya. Ada berita acara sumpahnya. Bukan dari pihak pengadilan ya? Bukan, jadi itu tadi untuk mengcounter keterangan saksi, karena kan tidak tahu apakah
apa namanya, apakah nanti si saksi ini sakit, mohon maaf nih ya, sakit bisa, Ini kemudian terkait aib aja. Kalau ah, waktu itu ah, kan aib ah. sehat, gitu kan. Bisa jadi misalkan dia meninggal Tapi dunia kenapa tidak? gitu. Ya, Iya, kenapa waktu itu aib tidak dihadirkan? Hanya BAP yang oke lah dibilangnya ada berita acara sumpahnya gitu kan. ya, Bahkan kalau protap dari pengadilan sendiri kan, saksi itu diambil sumpahnya di ruang sidang, gitu kan. ya. Disumpah Ya di itu, situ dan ya itu tadi Mas, kan sehingga sudah ada bea kesaksiannya sumpah dari kepolisian. iya ini kan kalau tadi kakak sampaikan terkait oke lah saksi sakit dan sebagainya gitu kan, ada hal lain gitu. Tapi kalau yang kita cermatin terkait aib kan baik-baik saja gitu. Kenapa tidak dihadirkan? Nah, itu juga sempat saya tanyakan. Tapi kan itu tadi, ini yang harus dipertanyakan kepada pengadilan. Apakah sudah cukup? Biasanya kan yang menilai cukup atau tidak itu kan dari pengadilan. Ya, karena pengetahuan saya juga bersidang itu ketika si saksi tidak dihadirkan, lalu ditanya ada berita acara sumpahnya nggak? Gitu. Biasanya itu. Nah, itu kewenangan dari pengadilan. Kalau memang dirasa harus hadir saat itu sebenarnya harus hadir. Nah, saya tidak tahu saat itu kenapa tidak bisa hadir karena saya tidak ada di saat persidangan. Oh. Ya, saya cuma mencermatin aja dari pengacaranya Ibu Titin ya kalau nggak salah waktu itu kan dia minta gitu ke saksi untuk dihadirkan tetapi tidak dihadirkan. Saya cuma sebagai orang yang ini aja kan mencermati informasi aja, saya biar netral. Iya, itu ada hak-hak dari pengadilan. Saya sih nggak tahu ya. Apakah memang pernah dipanggil tidak datang? Saya juga nggak tahu. Ataukah memang dipanggil dia tidak mau? Saya nggak tahu juga. Karena saya tidak bersidang saat itu. Tapi ini sih menurut penawaran saya yang terjadi, ada hal-hal yang biasanya dilindungi. Kenapa dulu itu tidak pakai LPSK? Itu kan ada juga LPSK itu 2016 belum ada. Kayaknya sih sudah ada ya, setahu saya sudah ada LPSK. Nah itu saya tidak tahu. Bang Reni gimana tadi terkait ininya? Udah ini kah, Bang Reni? Ya, artinya dari jawaban dari Mbak Putri memang kita berharap supaya yang DPO itu jangan dihilangkan, tapi terus dicari supaya kejadian ini di dalam kasus ini berjalan dengan baik. Mungkin dari saya. Oke, ini gadis timur dari sore nih, gadis timur nih pertama tahu ada Kak Putri mau naik, mau ikutlah katanya nih. Silakan gadis timur. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Gimana Kak Putri, sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Iya Alhamdulillah. Kak, ini saya sebenarnya dari sore menanti ya. Maksudnya kayak pengen bertanya gitu. Kan karena kan Kak Putri itu kan kuasa hukum dari almarhumah Vina ya. Ya, Jadi aku betul. nggak mau kasus ini simpang siur Kak. Aku nggak mau kegiring opini sama siapapun, aku nggak mau. Aku pengen nanya langsung ke Kak Putrinya. Bagaimana Kak perkembangannya Kak? Perkembangan saat ini tuh gimana gitu, dan apakah saksi-saksi yang bermunculan seperti ini perlu dihadirkan di persidangan atau bagaimana? Soalnya kan ada beberapa saksi yang menurut saya nih Kak ya, sebagai netizen itu agak sedikit gimana gitu, agak sedikit berbohong banget itu. Apakah ia harus hadir juga di persidangan atau bagaimana? Soalnya kan banyak banget nih yang menggiring opini liar nih ya, kesana kemari. Gimana Kak menurut Kakak? Nah, ini saya mau tanya dulu yang mana nih saksinya, karena yang Ada seharusnya banyak kan Kak? Nah, jadi gini, yang harusnya hadir di persidangan itu adalah saksi yang diambil keterangannya di kepolisian. Nah, kalau kayak saksi-saksi yang liar nih kemana-mana udah ceritanya nggak karuan-karuan itu, tentunya kan ada undang-undang yang berlaku yang menyampaikan asumsi-asumsi di tengah masyarakat yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra, ya kan? Nah, di sini yang saya katakan saksi yang mana yang mau dihadirkan itu adalah saksi yang sudah diambil keterangannya di kepolisian. Itu bisa dihadirkan di persidangan. Begitu.
Lalu kenapa Kak waktu itu kan Mel pernah muncul tuh Kak ya di TV One. Lalu mengapa ia menghilang? Itu kita cari. Sekarang Melmel menghilang. Kita udah sempat Minum dulu saya sudah kakak. sempat tawarkan. Jadi saya sudah sempat tawarkan ke TV One dan TV One coba rangkul Melmel. Saya bilang kalau memang benar Melmel mengetahui, kita akan dampingin Melmel. Begitu. Itu kita akan dampingin. Tapi Melmel sampai hari ini tidak ada kabar hilang. Tapi Kak Putri, kalau kita bicara kesaksiannya, ini kan ada kesaksian baru lagi namanya Pak Suroto yang katanya dia pertama kali menemukan almarhum Eki dan Vina ya. Nah, itu sepanjang kesaksiannya, apakah kesaksiannya itu bisa dipercaya atau kesaksiannya sama seperti statusnya AF dan Melmel yang dicurigai, dipertanyakan? Nah, itu kan dia sudah diperiksa. Saya belum, kalau masalah Pak Suroto, saya belum dapat informasi kelanjutan ya. Karena kan dia juga, kalau nggak salah dia dulu pernah muncul ya satu kali kalau nggak salah diperiksa. Yang saya ingat kemarin kalau nggak salah Pak Suroto pernah diperiksa satu kali. Nah, ketika dia muncul lagi saat ini, dia tentunya menambah informasi dan menambah petunjuk untuk membuktikan apakah Vina dan Eki itu meninggal karena kecelakaan atau karena dibunuh. Begitu. Nah, dan terkait Liga Akbar, Kak. Nah, ini satu hal Liga Akbar. Saya juga menyayangkan ya, kalau memang Liga Akbar tahu fakta sebenarnya dia pernah ditunjukkan isi BBM chat salah satu pelaku, kalau tidak salah namanya Rifaldi, kenapa dia harus menyampaikan kebohongan kalau itu dipaksa? Padahal kan dia berbicara, Pak saya tahu nih, namanya Rifaldi yang ngancam Eki, salahnya di mana saya tanya? Nggak ada salahnya kan? Karena saksi loh, saksi yang dia mengetahui ada chat kepada almarhum Eki ngajakin berantem, itu dari Rifaldi namanya, gitu. Dan katanya si Liga Akbar ini sudah dilaporkan kabar terbarunya Kak. Itu benar apa enggak ya Kak Putri? Dilaporkan oleh siapa? Dilaporkan oleh pihak siapa gitu terakhir? Atau pokoknya ada laporannya katanya. Baru aja dilaporkan katanya. Aku malah nggak tahu. Aku jujur kalau masalah saksi-saksi yang lain aku nggak terlalu mantau ya. Terlalu mencermati ya. Nggak terlalu, karena nanti disalahin lagi nih sama netizen. Padahal saya nggak mau ribet gitu. Jadi terlalu banyak. Nanti saya cerita ini disalahin lagi. Saya sih orangnya masa bodoh, selama saya di atas kebenaran ngapain saya takut? Nggak ada peduli saya. Dan satu lagi nih Bu, pertanyaan terakhir nih Bu dari saya nih Bu ya. Ya, lanjut. Kalau menurut saya sih Bu, ini kasus ini tuh penuh drama banget ya. Apalagi pas peradilan pertama itu benar-benar tertutup banget ya. Seakan-akan BAP-nya tuh benar-benar direkayasa banget gitu. Menurut saya ya Bu ya, tapi kan kita nggak tahu kan alurnya ini terakhirnya kemana gitu. Dan begini ya Bu, menurut saya tuh yang sibuk klarifikasi itu tuh benar-benar kayak, menurut saya Bu ya, itu sangat ketakutan sekali. Kenapa? Yang mana nih? Ya itu kan ada tuh dari Hegi, dari Egi Cianjur, dari inilah, dari itulah. Kenapa gitu? Jadi Seperti ada yang tertutup. Jadi Tertutupi gini. banget gitu Bu. Ya, jadi gini, kan segala asumsi kan bisa saja terjadi. Bukan berarti saat ini mereka mau klarifikasi, bukan berarti juga mereka suatu saat tidak bisa dikatakan bisa dijadikan tersangka. Itu bukan tidak mungkin. Tidak menutup kemungkinan siapapun bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini. Kalau mereka klarifikasi itu adalah bentuk satu hal pembelaan. Sama seperti saya. Saya dituduh ini itu tentunya saya juga lama-lama marah dong, kesal. Gitu kan. Nah, kalau saya berpikirnya rasional aja Mbak. Ketika orang tersebut yang dituduh, kayak siapa namanya Peggy yang satunya itu ya Peggy Cianjur ya kalau nggak salah, atau Peggy yang besar ya. Harusnya netizen berpikirnya juga normal. Oh iya ya, dia berani memberikan keterangan nih di hadapan media, di hadapan kepolisian, dia belum diambil keterangannya. Apakah dia harus bercerita kalau dia dipanggil polisi? Coba saya tanya.
apakah polisi juga harus bercerita kepada kita bahwa dia sudah memanggil si A, si B, si C, si D? Nah, apakah itu akan Tapi kan bukannya hukum itu harus transparan ya, Kak? tidak? Ya, karena masih dalam posisi penyelidikan nggak boleh. Karena akan merusak proses penyelidikan. Itu tadi. Terlalu banyak asumsi. Oh, si A salah, si B salah, si C. Masa iya dari seluruh orang yang diduga mau diperiksa, berapa banyak yang punya nama Peggy? Saya tanya. Kan ini baru terduga ya, Kak ya. Sebenarnya Ya. baru terduga ya, Kak ya. Nah, dan mereka itu membilang pada nggak kenal dengan sosok Iya. ini. Tapi foto itu ada, Kak, di jejak digitalnya tuh ada. Iya, ya itu tadi. Ini yang harus saya jelaskan ya. Di XTC itu bukan cuma 10-20 orang. Jadi XTC itu punya geng motor, itu dia banyak anggotanya, ribuan. Gitu. Bisa jadi di dalam nama geng motor itu yang nama Peggy nggak cuma satu orang. Ya kan? Nah, cuman kan apakah iya semua namanya Peggy harus diambil keterangannya? Kemudian apakah yang namanya Peggy semuanya harus dipersalahkan? Ya kan? Gitu. Kalau masalah mereka saya tidak tahu ya apakah sudah diambil keterangannya atau tidak karena itu bukan ranah saya. Boleh saja kalian memberikan informasi. Kan sekarang hotline dari Polda Jabar udah dibuka tuh perihal pengaduan masyarakat terhadap kasusnya Vina. Sampaikan aja langsung kecurigaan. Saya yakin pasti akan diambil kok keterangannya. Pasti itu nggak mungkin. Segala Tapi kan nggak sesuatu semudah itu, Kak. apa itu? Misalnya nih, kita punya jejak digitalnya gitu, kita melaporkan, itu kan nggak semudah itu, Kak. Nggak semudah itu masa jejak digital nggak semudah itu apa? Laporkannya. Jadi Misalnya ada orang nih, boleh. Jadi gini, makanya kalau mau melaporkan orang itu harus berdasarkan alat bukti. Contoh kayak Mbak tadi bilang, Mbak ini ada fotonya di tahun 2016 dia begini. Itu kan ada bukti berarti kan, nggak cuma ngomong toh. Nah, berarti misalkan si Mbak ini, Mbak siapa nih namanya? Gadis Timur ya. Nanti gini, misalkan Mbak Gadis Timur mempunyai foto si A, si B, si C di dalam akun media sosial ini, misalkan namanya Peggy atau alias siapa lagi. Mbak foto itu Mbak print out buat narasi misalkan kayak kronologis. Nah, itu disampaikan kepada kepolisian supaya dibaca. Tapi kalau cuma sekedar ngomong si A tangkap, si B tangkap, siapa mau ngerjain? Karena itu kayak asas praduga tak bersalah. Nggak boleh. Jadi kalau memang kita punya alat bukti, foto dan menduga di situ ada keterlibatan orang laporkan langsung kepada kepolisian, bawa alat buktinya. Gitu. Jadi nggak usah kita berbicara di media sosial si A salah si B, nggak akan didengar. Dan saya yakin apa yang sudah disampaikan dari netizen se-Indonesia perihal petunjuk orang-orang tersebut itu pasti sudah dilacak juga, Mbak. Gitu. Oh, jadi pada intinya kenapa yang dicurigai netizen ini belum pada ditahan semua karena tidak ada memiliki bukti yang cukup ya, Kak ya? Iya, itu dong. Kalau misalkan punya bukti yang cukup, apakah iya sekarang logikanya kamu yang namanya siapa Johan? Misalkan Johan tertuduh nih, yang namanya Johan, apakah semua namanya Johan harus kita tangkap? Nggak mungkin kan? Iya. Ya pada intinya buktilah yang utama kan gitu. Nah, jadi kalaupun kalian menyampaikan perihal, oh iya Peggy, dalam hal ini kami juga mencari membantu teman lawyer-lawyernya Peggy untuk membantu mereka mencari alat bukti gitu. Kita udah sampaikan ke tim kuasa hukumnya Peggy bahwa ya udah kalau memang kalian tahu Peggy tidak bersalah, lakukan upaya hukum. Tapi kan sampai hari ini kuasa hukum belum mengajukan pra peradilan. Begitu. Jadi segera lakukan pra peradilan untuk membela Peggy. Gitu kan? Terakhir beritanya sih seharusnya pengacaranya Peggy ini 2 hari yang lalu dia bilang akan melaksanakan pra peradilannya hari ini, Kak. Tapi emang Kak Putri belum ada info terbaru hari ini. Belum. Saya kan kemarin kan saya habis live bareng sama mereka ya di TV One juga. Mereka bilang kalau nggak salah kemarin hari Jumat atau rencananya hari Jumat atau Kamis.
mau mengajukan pra peradilan, tapi kan belum. Nah, ini yang saya belum jalin lagi komunikasi sih. Pada prinsipnya kami sebagai kuasa hukum Vina mempersilahkan pihak kuasa hukum Peggy untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya. Itu hak loh, hak semua orang untuk mendapatkan keadilan gitu. Jadi kalau sampai haknya Peggy tidak terpenuhi juga salah gitu. Kalau Peggy itu kan hanya saat ini diduga menurut kepolisian, dan itu yang saya sampaikan oleh netizen, ya kan, saya dipelintir. Padahal itu informasi yang saya berikan dari Polda Jabar. Aku selalu mau ngakak loh. saya. Aku selalu mau ngakak loh Kak Putri. Kalau apalagi terkait teh lalat udah. Iya, masa teh lalat bisa berpindah? Izin bentar Ros, boleh tanya ya? Boleh, sebelum ke Armin aja dulu. Terkait opini publik macam-macam lah, bahkan Mbak Putri pun sempat tergiring dengan komentar-komentar netizen ataupun video-video yang beredar gitu. Tapi saya nggak terpengaruh dengan itu. Yang ingin saya tanyakan nih, kemarin di kalau nggak salah live TV One ya, kalau nggak salah, Kak Putri waktu debat dengan pengacara Bu Titin, ya, waktu itu Kak Putri sempat sampaikan saya baru dapat BAP hari ini gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, kira-kira dari BAP itu penyidiknya siapa Kak? Bisa dibaca di situ. Aduh, nama penyidiknya saya lupa ya. Oke, Tapi apakah termasuk dari ayahnya Eki? oh, nggak ada. Jadi, oh ya, ini saya sampaikan lagi informasi ya, nggak ada. Jadi, saya udah tanya jelas, tanya detail, apakah yang melakukan penyidikan itu ayahnya Eki? Ternyata bukan. Jadi ayah Eki itu hanya Menangkapkan. jadi Yang setelah membuat laporan menangkap, siapa Kak? ya, Setahu Kakak nih, yang membuat laporan. bapaknya. Berarti bapaknya yang menangkap serta membuat laporan bahwa yang dia tangkap ini adalah pelaku dan pemerkosaan itu. Iya, Iya, betul. iya, diduga Oke, lanjut. seperti itu awalnya. Jadi Oke, setelah ditangkap dilimpahkan ke reskrim, karena memang ranahnya reskrim yang melakukan pemeriksaan, gitu. Ya, jadi isu yang berkembang di medsos itu akhirnya terbantahkan kan gitu, bahwa beliau ikut menyidik gitu kan. Enggak menyidik. Ya kalau namanya polisi, nggak usah kan polisi, kita sebagai netizen aja menyelidiki loh. Benar nggak? Betul. Enggak, makanya kan saya tanya terkait dengan yang waktu itu Mbak Putri sampaikan dapat BAP-nya gitu kan, cuma belum sempat baca waktu itu kan gitu. Iya, Nah kan iya. kalau saya nggak terpengaruh, saya lebih cenderung kepada narasumbernya gitu kan. Betul. Nah, di sini kan Mbak Putri jawab bahwa ternyata beliau gitu kan yang notabene waktu itu Set Narkoba gitu kan, tidak terlibat dalam krimum ini kan gitu. Iya, iya. Ya ada hal-hal yang memang harus disampaikan, ada juga hal-hal yang tidak harus disampaikan. Kan juga kepolisian kalau menyampaikan berita sebentar-bentar klarifikasi kan nggak baik juga, ya kan? Nanti malah blunder, dipelintir lagi. Jadi kalau saya sih prinsipnya yang nangkep kalian, yang meriksa kalian, kalau itu salah tangkap kan salahnya kalian, bukan salahnya kami sebagai korban, ya kan? Namanya kalian yang akan tercoreng kan gitu. Nah gitu, jangan juga kami sebagai anehnya netizen ini, kami ini korban kok kami di pojok-pojokkan. Kasihan juga tuh keluarganya si Vina loh, kakaknya Vina sakit loh, dibilang terima uang lah, apalah, iya, orang korban kok digituin. Makanya ini saya yakin sebagian besar para buzzer-buzzer ini juga jangan-jangan mereka adalah pelaku.